Halo, Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi. Sebelumnya kita bahas tentang transformasi dari satu entitas ya, satu entitas menjadi tabel, satu tabel atau dua. Sekarang dari beberapa entitasnya. Ini ada entitas pegawai, ada entitas cabang. Kita lihat dari sisi relasinya. Ini one to one ya. Relasi binary one to one. Di sini kalau kita baca pegawai mengepalai 0 atau maksimal 1 cabang. Cabang dikepalai oleh 1 dan hanya 1 pegawai. Ini artinya syaratnya 1 minimal 1. Kalau ini 0 maksimal 1. Kalau kita konversi, ini relasi one to one ya. Pegawai dan ini adalah nomor pegawai. Jadi di sini foreign key-nya ngikut di cabang ya. Sebetulnya bisa juga ngikut di sini ya. Misalnya di sini ya. Misalnya ada kode cabang. Kenapa kalau tidak di sini? Karena ini memungkinkan 0 ya. Kita lihat di sini. Memungkinkan 0 atau memungkinkan 0 ya. Nah ini nggak bagus ya. Ini nggak bagus. Namanya foreign key. Foreign key tidak boleh 0 atau kosong. Makanya ini ngikut di sini. Karena ini pasti ada isinya ya. Minimal 1 dan hanya 1 ya. Oke, lanjut lagi. Relasi binary. Binary itu tahu ya. Binary itu antara dua entitas ya. Dua entitas. Yang one to many. Pegawai ditugaskan di minimal 1 dan maksimal 1. Cabang menugaskan minimal 1 dan banyak pegawai. Ya sebenarnya agak aneh. Cabang kok isinya cuma 1 pegawai. Itu sebenarnya agak aneh ya. Tapi ini cuma syarat di tabel aja. Kalau dikonversi, yang kita lihat di sini, pegawai itu memiliki many dan 1, di sini adalah 1 dan 1. Yang many, kita lihat di sini, maka dia akan memiliki kode atau foreign key-nya. Jadi diingat-ingat ya, yang many memiliki foreign key. Itu rumusnya ya. Nanti kalau dibalik di sini ada yang main di sini, berarti di sini yang memiliki foreign key. Misalnya di sini ada mahasiswa. Di sini ada prodi. Seperti ini ya. Ini artinya foreign key-nya ada di sini ya. RK berupa ID prodi gitu ya. Oke ya, sudah jelas ya. Many-nya itu yang memiliki foreign key. Terus relasi selanjutnya, many to ini seperti ini ya. Many to many. Pegawai ditugaskan
ada 0 atau 1 proyek gitu ya. Proyek menugaskan minimal 1 atau banyak pegawai. Kalau kita lihat di sini, foreign key-nya ada di mana kalau many to many seperti ini ya. Ini kalau many to many, maka muncul entitas baru, namanya entitas relasional. Kita lihat di sini kan nggak muncul ya. Ini nggak ada entitas relasional. Kalau di sini muncul ya. Kita biasanya ngasih nama tabelnya sesuai dengan gabungan dari dua entitas tersebut, proyek pegawai. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka sebetulnya menu-nya ada berubah di tengah gitu ya. Karena ada entitas seperti ini yang baru, menu-nya di sini ya. Misalnya di sini adalah pegawai, sini ada pegawai, proyek, ini ada proyek. Jadi menu-nya jadi di sini ya. Kalau jadi di sini, otomatis di sini yang foreign key-nya ya. Foreign key 1, foreign key 2, ini ID pegawai, ini ID proyek. Sama ya, di sini udah ada ya. Ini adalah foreign key gabungan dari 1 ke 2. Terus ini ada atribut yang menempel di tabel relasinya. Jadi gitu ya otomatis ya. Kalau many to many, maka pasti muncul tabel relasional. Dan many-nya dari yang awalnya di entitas aslinya, pegawai sama proyek, akan pindah ke tengah. Otomatis, seperti yang rumus di sebelumnya ya. Rumus sebelumnya yang many itu memiliki FK, atau foreign key. Di sini yang tengah ini yang memiliki foreign key gabungan. Kadang memiliki ID primary key sendiri ya, primary key dari pegawai proyek ini, tapi kadang tidak ada. Ini contohnya ya. Ini seperti yang ini awal, foreign key-nya baris pesanan ya. Ini baris pesanan, menu-nya pindah di tengah ya. Tadi saya sudah jelaskan. Maka ini adalah FK1, FK2, dan tanpa primary key. Yang primary key itu maksudnya di sini misalnya ada ID apa gitu ya. Ini nggak bisa diambil. Oke, lanjut. Nah, ini yang dengan primary key. Ini masih sama. Primary key-nya, relasi menu-nya di tengah, nah ke tengah ya. Cuma ini dikasih nomor sertifikat. Jadi nanti di ujungnya ini ada tambahan ID sertifikat. Jadi tabel relasinya itu memiliki primary key sendiri. Sudah jelas ya. Sekarang ada transformasi unary. Nah, ini yang mulai agak
membingungkan ya. Binary itu mudah, yang unary ini yang agak membingungkan. Dan unary pun ini ada apa namanya, ada penggolongannya one to one, nanti di berikutnya itu ada one to many ya. Unary itu masih ingat ya, unary itu kalau binary ke dirinya sendiri. Binary nanti ke entitas lain. Ini dua ya. Kalau binary itu dua, nanti ada tertiary itu tiga. Kalau unary ke dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu hubungannya bisa one to one, bisa one to many. One to one ini kalau di Indonesia yang poligami itu ya, ini sebetulnya one to many itu ya. Ini karena ini monogami ya. Istrinya atau suaminya cuma satu, maka ini one to one ini ya. Relasinya ini, yang ini jomblo, sorry, tuh, ini jomblo, ini satu gitu ya. Ini juga sama. Emang orang nggak boleh jomblo ya? Boleh lah. Jomblo ini satu, boleh jomblo. Boleh. Oke ya, ini nggak ada hubungannya sama ambiar ya. Ambiar itu bisa jomblo, bisa punya pasangan banyak, juga ambiar dua-duanya. Oke, lanjut, ini contohnya ya. Kalau jadi di tabel, ini muncul tabel baru. Bisa seperti ini, bisa juga kalau saya ya, kalau saya itu bisa seperti ini juga. Tapi ini akan memungkinkan ID, ya, ID orang, nama, ID pasangan. ID pasangan ini merujuk ke rekodnya yang sama, ke orang yang sama, ke ID orang juga. Cuma kalau seperti ini memungkinkan, oh kalau belum pasangan berarti ini nol, ya. Nggak ada 01, ya, Andi. Kalau sudah punya pasangan misalnya Ayu, 03. Wah, ini siapa nomor 3 ini? Misalnya Ayu itu biasanya sama Bagus. Ini merujuk ke 02. Oke ya. Kalau ini satu tabel, satu komputer. Tapi kalau mau dibikin dua seperti ini juga bisa ya. Kalau dibikin dua ini, maka otomatis tidak mungkin ada nol ya. Kalau orang nggak punya pasangan ya otomatis dia nggak ada di tabel pasangan menikah ya. Saya akan nyari siapa yang menikah, ada di tabel pasangan menikah. Kalau saya nyari di sini dia nggak akan ketemu, oh ini udah nikah apa belum ya. Tapi kalau kita nyari di sini, ini otomatis ini sebetulnya FK1, FK2, FK1, FK2. Bisa seperti ini ya, ada dua jenis ya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kalau yang ini nggak disarankan karena ini memungkinkan adanya nol. Padahal namanya foreign key ya gini ya. Foreign key ini nggak boleh nol di beberapa di BMS gitu ya. Di BMS itu nggak mengizinkan adanya nol. Nah ini unary tapi one to many. Di sini bisa dilihat ya. KW yang namanya atasan, pegawainya pasti lebih banyak ya.
Namanya organisasi kan seperti ini, membawai 3 orang, ini membawai 1000 orang, ini 3 orang, 1 orang. Ya ini namanya organisasi seperti ini. Makanya ini pasti temu kebawahnya akan banyak. Ini bisa seperti ini ya. Bisa juga yang seperti tadi itu. Kalau yang ini ya memungkinkan akan ada nol ya. Misalnya dia paling bos paling atas gini, kan pasti atasannya ID-nya sama dengan nol ya. Tapi sangat kecil jumlahnya yang nol karena mungkin nol itu cuma 1 orang gitu ya. Cuma 1 orang, makanya ini nggak apa-apa lah pakai 1 entitas. Nol cuma sedikit ya. Kalau yang ini berapa coba yang jomblo di angkatanmu itu kan ya. Yang jomblo mungkin separuhnya atau mungkin 80% ya. Itu hal yang wajar. Langsung lagi uneri many to many. Nah ini yang agak bingungi ya. Ini many to many akhirnya akan muncul tabel relasi antara many to many gitu ya. Ya menghubungkan ke dirinya sendiri. Ini FK-nya ini ya. Ini sama kayak yang tadi ya. Ini FK1. Ini hampir sama dengan yang one to many tadi. Atau yang one to one gitu. Cuma kalau one to one itu ini pasti cuma dalam tabel itu cuma satu tok yang ketemu ID orang ini ID pasangannya itu cuma satu baris. Tapi kalau yang ini mungkin akan ada banyak ya gabungannya. Oke lanjut. Ini untuk latihannya akan saya kasihkan di video terpisah atau mungkin pakai kuis ya. Mungkin sampai sini dulu. Jadi cara mengubah jadi untuk hari ini kan ya, yang tahapan ketiga itu mengubah apa ERD menjadi tabel. Ternyata cuma sampai sini. Tinggal latihan aja. Jadi habis ini kita akan latihan. Jadi saya sekian dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.